Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an wardallahumma bihi, amin. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa memulai pengajian kita lagi. Kita meneruskan pengajian kita, di mana pertemuan yang lalu kita membahas satu ayat dalam surat Al-Baqarah, yakni Alif Lam Mim. Kita sudah membahasnya panjang lebar. Tentu bahasannya lebih luas lagi dari apa yang sudah kita ngaji bersama. Tapi mudah-mudahan meskipun kita bahas secara singkat tapi padat dalam kitab ini, Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi kita ataupun bagi keluarga kita. Amin, amin, Allahumma amin. Kini kita masuk pada ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Dzalika, lafaz dzalika ini laisat kalimatan wahidah, bukan merupakan satu lafaz, bukan merupakan satu kata, bal salasu kalimat. Tapi dzalika di sini terdiri dari 3 kata pada hakikatnya. Apa saja itu? Dza, lam, suma ka. Dza itu bermakna, kalau dalam tata bahasa Arab, dza bermakna lil isyarah, sebagai kata isyarat. Walam, lam di sini bermakna lil bu'di, untuk sesuatu yang jauh, menunjukkan kalau dza itu kata tunjuk lah istilahnya. Lil isyarah bermakna kata tunjuk. Lamnya itu bermakna kata tunjuk yang bermakna jauh. Wal bu'du huna bu'du makanatin wa martabatin. Maksudnya jauh di sini, jauh artinya tinggi kedudukan dan tempat. La bu'du makan, bukan jauh jaraknya. Ini ada Al-Quran. Al-Qurannya ada di sini, nggak jauh. Tapi yang dimaksud tinggi jauhnya di sini bermakna tingginya derajat atau kemuliaan Al-Quran ini. Meskipun ada di samping kita Al-Quran, hakikatnya bukan hadza Al-Quran, tapi dzalika, saking tingginya derajat Al-Quran. Wal kafu, sedangkan kaf dzalika, ada kafnya terakhir itu, lil mukhatab wa huwa Rasulullah. Kanya di sini untuk mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara, yaitu Rasulullah. Jadi arti kata dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikanya itu menunjukkan bermakna 3. Dzanya bermakna kata tunjuk, lanya bermakna tingginya derajat Al-Quran, kanya di sini
untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dzalika alkitabu tamayyaza lahu an kulli kitabin amatin. Tamayyaza itu berbeda, lahu dari kitab itu, an kulli kitabin amah. Al-Quran itu berbeda dengan semua kitab-kitab secara umum. Dengan semua buku-buku secara umum, Al-Quran jelas berbeda. Bahkan dengan kitab tafsir yang saya baca, jelas tafsir itu bukan Al-Quran. Apalagi terjemahan, itu bukan Al-Quran. Maka istilah kembali kepada Al-Quran itu adalah istilah yang perlu ditanyakan, bagaimana maksudnya kembali kepada Al-Quran. Kalau yang dipakai rujukan terjemahan, ya bukan kembali kepada Al-Quran, sama saja itu kembali kepada terjemahan. Untuk bisa kembali kepada Al-Quran itu tidak sembarangan. Apa betul dia sudah mengerti nahwu dan sorof? Apa betul sudah mengerti ilmu balaghah? Sedikit-sedikit sudah, kita nggak usah perkataan-perkataan kiai, nggak usah perkataan-perkataan ulama, cukup langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Oh, enak sekali bilang seperti itu. Jangan-jangan nanti makna apa hakikatnya, mana alif lam mim saja nggak bisa. Untuk bisa membedakan apa bacanya huruf alif, lam, dan mim, bisa dibaca alif, lam, mim, bisa juga dibaca alam. Karena dulu ketika Al-Quran baru, ayat-ayat Al-Quran baru diwahyukan, masih belum ada titik-titik, tidak bisa membedakan mana jim, mana ha, mana kho. Tidak ada, apalagi harokat. Nulis mau bilang tashrohu, ya langsung saja seperti sampan, titik-titik sampan, roha, nggak ada titik yang membedakan ini ta atau ba, nggak ada titik yang membedakan antara sin dengan shin. Itu jadi seperti itu dulu ketika ayat baru pertama kali diturunkan dan disuruh tulis oleh Rasulullah. Para sahabat yang menulis seperti itu, masih belum ada kode-kode pembeda antara jim, ha, kho, antara za dengan ro, antara zal dengan dal. Belum ada pembeda titik. Itu hakikat. Terus bagaimana mau memahami kembali ke Al-Quran kalau bukan dari ulama? Al-Quran yang kita baca itu tidak lain adalah hasil ijtihadnya para ulama setelahnya Rasulullah. Ada harokat di Al-Quran, itu hasil ijtihadnya ulama. Ada titik-titiknya di dalam Al-Quran, itu hasil karyanya, kalau boleh dikatakan bid'ahnya ulama, karena tidak ada di masa Rasulullah, nggak ada. Itu jadi jelas gak mungkin kita akan kembali kepada Al-Quran sebagaimana pertama kali disuruh tulis oleh Rasulullah. Itu gak mungkin. Itu jadi kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran tanpa guru-guru kita. Jangankan kita yang sudah terlalu jauh jaraknya dengan Rasulullah, para tabi'in itu juga mengikuti bagaimana bacaannya para sahabat, dan para sahabat langsung diajarin oleh Rasulullah. Maka kalau ada yang sedikit-sedikit mengatakan sudah cukup kembali kepada Al-Quran, gak usah ikut-ikut perkataan ulama, langsung saja jawab, mau kembali kepada Al-Quran yang bagaimana maksud kamu? Ngeten mawon. Al-Quran yang mana? Semua seadanya Al-Quran dengan pembedaan
berbedanya kalimat-kalimat atau kiroat-kiroat itu, cara baca, itu semua adalah hasil ijtihad ulama. Ada kiroah sab'ah, ada kiroah asyroh. Kiroah itu maksudnya cara bacanya yang berbeda. Ada yang cara perbedaan dari segi i'rabnya, ada yang baca ta, ada yang dibaca ti. Sama-sama benar. Tapi mana yang dituju? Kita pakai bagaimana kita dapat dari kiai kita. Kita pakai bagaimana yang diajarkan kepada kita. Itu saja selamat. Pun di sini maksudnya al-kitabu tamayyazalahu an kulli kitabin amatin wa tamayyazalahu an kullil kutubis samawiyah qablah. Dan Al-Quran ini juga membedakan dengan kitab-kitab samawi yang lain. Jadi ada al-kutub al-amah, kitab-kitab secara umum, ada kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi itu adalah kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi-nabi sebelum Al-Quran. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan ada banyak lagi mushaf-mushaf yang diberikan, suhuf istilahnya, lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi-nabi, baik Nabi Ibrahim juga Nabi Musa yang sering kita ngajikan itu. Nah, semua kitab-kitab dan semua lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi itu berbeda dengan Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan wa tamayyazalahu an kullil kutubis samawiyah qablahu. Ta'rifu al-kitab bi al yufidu an laisa ghairuhu kitab. Dzalika al-kitab. Ada alnya di dalam Alkitab itu. Ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Isim nakiroh itu bermakna umum, isim ma'rifat itu bermakna tertentu. Maka yang dimaksud dengan Alkitab di sini makna yang sudah tertentu. Alkitab. Di sini dikatakan ta'rifu Alkitab, dimakrifatkannya lafadz Alkitab bi al dengan al, yufidu an laisa ghairuh kitab. Itu bermakna bahwa tidak ada kitab lain yang mengungguli Al-Quran. Summa at-ta'bir bilafdi kitab, dan menggunakan kata kitab, huwa minal mu'jizat id yukhbirullahu ta'ala rasulahu anna hadzal Qur'an alladhi yunazzal alaih sayasiru kitaban masturan fil awraq majmu'an fi safarin wahidin walam yakun kadzalika waqta tanazzulih. Jadi kenapa disebut Al-Quran sebagai kitab? Hal ini tidak lain untuk mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Al-Quran nanti akan menjadi satu kitab. Jadi sebelumnya enggak, sebelumnya ayat per ayat per kejadian datang ayat, datang wahyu Allah, datang firman Allah. Masih belum seperti yang di depan kita ini. Masih belum seperti Al-Quran yang sudah ada menjadi kitab, itu bukan. Tapi masih secara umum. Maka pengistilahan kitab di sini sekaligus pemberitahuan dari Allah bahwa Al-Quran ini nanti akan menjadi satu kitab. Satu kitab yang sudah menyatu. Majmu'an fi safarin wahid walam yakun kadzalika waqta tanazzulih. Dan tidak seperti ini turunnya. Maka kita jangan bayangkan Al-Quran yang sudah menjadi kitab seperti itu bahwa turunnya langsung kepada Rasulullah. Kitab, bukan. Sebelumnya tidak seperti itu. Itu salah satu makna penafsiran dzalika al-kitab. La raiba fihi. Al-Quran ini menjadi satu kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka fihi annahu min indina. Itu maksudnya. La syakka, tidak diragukan, fihi
di dalam Al-Quran annahu min indina, bahwa isi Al-Quran itu min indina, dari sisi kami, maksudnya Allah. Fala tasma'uhu min ghairina, maka tidaklah engkau bisa mendengarkan apa seperti di dalam Al-Quran itu dari selain kami. Nah, ini bermakna bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan dalam Al-Quran itu wajib kita yakini merupakan kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disunatkan sebelum membaca Al-Quran kita berta'awud dulu. Lisan kita ini akan mengucapkan firman Allah. Maka faham tidak faham bacaan Al-Quran tetap mendapatkan ganjaran. Ini salah satu kemuliaan Al-Quran dalam segi derajat ini juga. Mau faham mau tidak, per hurufnya mendapatkan ganjaran. Itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu adalah yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan mereka yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang menginfakkan sebagian yang telah kami rezekikan kepada mereka. Itu maknanya secara terjemahan. Bagaimana memahaminya secara penafsiran? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Al-ghaibu, adapun kegaiban, imma fiz zaman wa imma fil makan. Adapun kegaiban, baik gaib secara waktu, wa imma fil makan, atau gaib secara tempat. Apa yang terjadi di kota Malang jelas gaib bagi kita. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita ketahui, masih gaib. Meskipun sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa video call dan kita bisa tahu. Kalau ada teman yang di alun-alun Malang, coba apa yang terjadi, kita bisa tahu. Maka hal seperti ini sudah nggak gaib lagi. Kebalikannya gaib, syahadah, tampak. Video call itu masih hanya bisa menjadikan satu yang gaib secara tempat. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Ka'bah sekarang. Kalau ada teman kita yang sedang tawaf, kita bisa minta tolong video call apa yang terjadi, kita tahu apa yang terjadi di Ka'bah sekarang. Maka itu sudah bukan gaib lagi. Gaib waktu. Kita yang masih muda mungkin tidak tahu apa yang terjadi ketika peristiwa G30 SPKI, karena kita belum mengikuti usia kita, mungkin yang muda-muda belum tahu. Tapi dengan adanya dokumen-dokumen yang bisa dipercaya, dokumen terpercaya, baik secara tulisan ataupun visual, kita bisa baca itu. Maka apa yang kita gaib, yang tidak kita ketahui, itu bisa diangkat. Nah, di sini alladzina yu'minuna bil ghaib. Al ghaib imma fil zaman wa imma fil makan. Faman amana bil ghaibi saral ghaib syahadatan wal mustaqbal hadiran. Faman amana, maka barang siapa amana yang beriman bil ghaibi dengan hal yang gaib, saral ghaibu syahadatan. Barang siapa yang beriman kepada sesuatu yang gaib, contohnya kita beriman kepada kematian,
kematian masih gaib. Kok gaib? Iya, kita nggak pernah tahu kapan kita mati, masih gaib waktu. Kita juga nggak pernah tahu di mana kita mati, itu gaib tempat. Masih belum ada teknologi yang bisa memprediksi, oh orang ini matinya nanti di sini pada waktu ini, belum ada. Umpama kita percaya kepada surga, neraka, itu termasuk sesuatu yang gaib. Masih belum ada teknologi. Mungkin kita pengen tahu keadaan di alam kubur, ada saudara kita, keluarga kita yang mati, dikasih HP, nanti video callan ya, nggak bisa. Itu sesuatu yang gaib. Maka di sini dikatakan, faman amana bil ghaibi saral ghaibu syahadatan wal mustaqbalu hadiran. Barang siapa yang beriman kepada sesuatu yang gaib, yang tidak kita ketahui kecuali dari kabar-kabar dari Rasulullah. Contoh kabar dari Rasulullah ini adalah disebut dalam istilah agama itu musammiyat. As-samiyat, apa-apa yang cuma bisa didengarkan, tidak bisa diketahui. Jadi kalau ada dari kalangan mahasiswa ingin mengadakan penelitian bagaimana kehidupan di kubur, tidak mungkin, karena itu bukan sesuatu yang ilmiah. Mau mengadakan penelitian bagaimana kehidupan setelah di dunia, nggak mungkin. Itu bukan sesuatu yang ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmu. Itu yang dimaksud dengan sam'iyat, sesuatu yang hanya bisa didengarkan dari Rasulullah tentunya. Kaitannya dengan sam'iyat ini juga kiamat. Kiamat itu merupakan sesuatu sam'iyat yang hanya bisa didengarkan dari kabar-kabar melalui Rasulullah sebagai utusan Allah. Tidak bisa dideteksi, oh tanggal sekian kiamat. Enggak. Kita mengetahui kabar-kabar tandanya kiamat, akan datang kiamat, tidak lain dari Rasulullah. Banyak tanda-tanda kiamat. Kalau sudah begini tanda kiamat. Tanda kiamat banyak sekali. Bahkan terutusnya Rasulullah sebagai nabi terakhir itu tidak lain juga merupakan tanda-tanda kiamat. Jadi sebelum kita lahir, tanda-tanda kiamat itu ya sudah ada. Sebelum panjenengan yang hadir di sini lahir, tanda-tanda kiamat itu juga sudah ada. Jadi nggak usah terlalu mikirin kiamat, apalagi sedikit-sedikit meneruskan informasi tentang tanda-tanda kiamat semakin dekat, Ka'bah. Ya sudah, kalau tanda-tanda sudah ada sejak dulu, nggak usah heran. Rasulullah memberikan kabar kepada kita tentang tanda-tanda kiamat, itu dari Rasulullah. Gak usah khawatir dengan kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah juga menjamin, memberikan jaminan bahwa kiamat tidak akan terjadi selama masih ada yang mengucapkan Allah. La taqumus sa'atu hatta la yuqalu 'alal ardi Allah. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai tidak ada lagi yang mengucapkan Allah. Ya itu tak jaminan dari Rasulullah. Artinya kita mengetahui tanda-tanda kiamat dari Rasulullah, dan kita juga harus tahu Rasulullah juga memberikan jaminan kiamat tidak akan terjadi. Meskipun tanda-tanda kiamat semakin jelas, tapi selama ada yang mengucapkan Allah, selama masih ada yang adzan, selama masih ada ahlu la ilaha illallah, kiamat tidak akan pernah terjadi. Ini al-ghaibu imma fil zaman wa imma fil makan. Faman amana bil ghaibi syarul ghaibu syahadatan wal mustaqbalu hadiran. Barang siapa yang beriman kepada sesuatu yang gaib, maka hakikatnya yang gaib itu sudah nampak dan bisa dia ketahui. Panjenengan beriman tidak dengan kehidupan
di dalam kubur. Beriman panjenengan beriman kepada surga dan neraka, kepada hari hisab, maka sesuatu yang sekarang ini gaib, hakikatnya itu merupakan sesuatu yang hadir, sesuatu yang akan datang. Maka di sini dikatakan wal mustaqbalu hadiron, dan apa yang akan datang itu hadir. Kita sekarang duduk di Masjid Al-Muttaqin, atau kita sedang mendengarkan pengajian ini. Ini hadir. Kita percaya kepada sesuatu yang akan datang setelahnya ini apa? Maka kita meyakini sesuatu yang akan datang itu juga akan hadir setelah ini. Itu tentang ghaib. Kemarin kita juga sudah jelaskan, ada al-ghaib al-mutlaq, ada al-ghaib an-nisbi. Ada ghaib yang mutlak sudah gaib. Ada juga al-ghaib an-nisbi. Di sini diteruskan la ghaiba indallah. Kalau bagi kita itu wajib beriman pada yang gaib karena keterbatasan kita. Kita jangankan itu. Di samping-samping kita ada malaikat sedang mendengarkan pengajian ini, kita nggak tahu. Ketika kita sedang berwirid, ada malaikat yang berterbangan dan memberikan rahmat kepada kelompok jamaah-jamaah yang berwirid, kita juga nggak tahu. Itu menjadi sesuatu yang gaib bagi kita karena keterbatasan kita. La ghaiba indallah, tidak ada sesuatu yang gaib di sisi Allah. Wal kullu indahu syahadah, semuanya nampak, semuanya tampak jelas bagi Allah. Wa ma ghaba minal qauni anil qaun fahuwal ghaib, dan apa-apa yang gaib dari makhluk tentang makhluk lainnya, fahuwa al ghaib, maka itu merupakan satu yang gaib. Kebalikannya gaib itu syahadah. Kebalikannya gaib syahadah. Wa wujudu syai'un wa idrakuhu syai'un akhar. Adanya sesuatu, umpamanya kita sekarang beriman kepada surga. Surga itu sesuatu. Iman kepada surga itu sesuatu yang lain, dan surga itu juga sesuatu yang lain. Fakatsirun minal asya nu'minu biwujudiha wa athariha. Tentang yang gaib, kita banyak sekali mengimani atau percaya kepada sesuatu tersebut, baik kepada zat atau sesuatu itu sendiri, wa athariha, juga kepada napak tilas atau tanda-tandanya sesuatu itu ada. Wa illam takun dakhilah tahtal hawas, meskipun sesuatu tersebut tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita. Kita mengatakan kita beriman kepada surga, padahal panca indera kita, baik penglihatan, perasaan, pendengaran dan lainnya, itu tidak pernah bisa untuk menjangkau tentang surga. Tidak pernah bisa menjangkau kehadiran makhluk lain umpamanya. Tapi kita beriman. Kita tidak bisa menjangkau kehidupan di dalam kubur. Tidak pernah bisa menjangkau hari hisab. Tapi kita beriman. Nah, keimanan kita di sinilah yang dibutuhkan. Maka di sini dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wa idza amanta bil ghaib, wa idza amanta, dan jika engkau beriman bil ghaibi kepada sesuatu yang gaib, inqalabal ghaibu syahadatan, maka akan berubahlah sesuatu yang gaib itu menjadi syahadah. Semakin dia beriman, semakin jelas. Ceritakan, sering saya sampaikan, ketika kita sholat kemudian bertahiyat, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Semakin kita mengimani Rasulullah, maka akan semakin jelas kita meyakini kehadiran Rasulullah dan menjawab salam kita saat sholat. Salam, assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga kesejahteraan bagi panjenengan wahai Rasulullah. Panjenengan di sini berarti Rasulullah ada di hadapan kita. Meskipun itu sesuatu yang gaib. Semakin seseorang itu bisa merasakan kegaiban dan meyakini, maka akan semakin hadir bermusyahadah dengan sesuatu yang gaib tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa semakin meyakini dan semakin merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Fa in kana ghaiban 'anil hawas, meskipun sesuatu yang gaib itu gaib, tidak tampak dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Faqad inqalaba syahadatan fil qulubi wal arwah. Secara pandangan mata mungkin saat kita bersolawat gak nampak Rasulullah, tapi Rasulullah akan nampak, akan bisa kita rasakan fil qulubi wal arwah, dalam hati-hati kita dan ruh-ruh kita. Kalau sudah bisa merasakan kehadiran Rasulullah baik secara hati apalagi ruh, kita sudah bisa menyatu ini, maka disinilah istilahnya seseorang sudah mulai memiliki derajat mukasyafah, tersingkap darinya sesuatu yang gaib. Mungkin satu hal ini gaib bagi seseorang, tapi tidak bagi yang lain. Di antara kita yang duduk ini saja pasti kualitas kegaiban sesuatu itu berbeda-beda. Itu sudah biasa, tidak mungkin sama semuanya. Ada yang mungkin barang umpamanya ada di balik kamar ini, bagi sebagian umum orang sesuatu yang gaib karena tertutup oleh tembok, gaib tempat. Tapi bisa jadi bagi yang lainnya dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam ini. Itu sudah termasuk dalam istilah yang top sekarang, panca indera keenam. Mudah-mudahan seperti itu ya, biasa. Gaib bagi orang lain, tidak bagi yang lainnya. Itu tentang hal yang gaib. Fala budda minat tasdiki summa tahqiq wa mujibul amraini at-taufiqu. Maka wajiblah bagi kita at-tasdiq, membenarkan apa-apa yang gaib, summa tahqiq, kemudian meyakini, wa mujibul amraini at-taufiq. Dan seseorang itu kalau sudah bisa membenarkan dan meyakini, kalau dua-duanya ini sudah bisa menyatu, maka di sanalah yang namanya taufik. Maka ketika kita berdoa, ya Allah semoga kita mendapatkan taufik dari Allah, itu artinya semoga kita juga bisa meyakini apa yang gaib bagi kita dan bisa membenarkan apa yang gaib. Itu taufik. Itu yang pertama, tandanya orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Tanda orang yang bertakwa kedua itu adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Saya juga sempat berpikir, kenapa ketika kita, padahal perintah-perintah dalam salat itu selalu berkaitan iqamatus shalah, bukan langsung sholat semata. Saya sempat berpikir, kenapa kita nggak niatnya bukan usolli fardul isya umpamanya, uqimu sholatal isya, kenapa kok nggak kita niatkan uqimu sholatal isya, saya akan menegakkan sholat, bukan saya akan sholat. Itu contohnya.
Sini dikatakan wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat. Hunaka man huwa ghaibun anis syar'i. Ada yang gaib secara syariat. Yuhawilu ayyarudda nafsahu ila syar'i liyuqimas shalah. Ada yang gaib secara syariat. Kemudian dia berusaha untuk yarudda nafsahu, untuk mengembalikan dirinya ila syar'i. Jadi ada yang jauh sekali dengan syariat, kemudian dia ingin mengembalikan dirinya yang selama ini jauh dari syariat dengan cara menegakkan sholat. Wa hunaka man huwa ghaibun fillah. Ada juga yang gaib dari Allah, jauh sekali dari Allah. Yarudduhullahu ta'ala waqta sholah liyuqima bihi as-sholah. Dan ketika sholat Allah mengembalikan dirinya, mengembalikan orang tersebut agar bisa bersama Allah. Maka para ulama-ulama kalangan sufi itu juga memahami ketika seseorang sholat, hakikatnya dia sedang berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusalli bihi li nafsih. Maka dia sholat bihi, dengan kebersamaan Allah, li nafsih, untuk dirinya. Itu. Kurang berapa menit? Bisa ya? 12 menit. Baik, sebelum saya bacakan ayat selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak ada, saya bisa teruskan sebelum melangkah ke ayat selanjutnya. Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Yasin, Toha itu Allah yang mengetahui. Tapi kalau ada orang memberikan nama anak itu Toha, Yasin, tidak ada alif lam. Baik. Ya. Oke. Yasin. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa Yasin itu termasuk namanya Rasulullah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Jadi salah satu asbabun nuzulnya surat ini karena ketika itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menolak kenabian Rasulullah. Mereka menolak, oh kamu bukan apa, sebagaimana yang saya contohkan ketika peristiwa Hudaybiyah, ketika ada menulis perjanjian, kemudian yang bertanda tangan Muhammad Rasulullah. Orang-orang kafir, loh kenapa kok pakai Rasulullah? Langsung harusnya ditulis Muhammad Abdullah. Kalau Muhammad Rasulullah, kami tidak mengakui bahwa kamu itu Rasulullah. Maka Nabi Muhammad menyuruh ke Ali bin Abi Thalib, ganti tulisan Rasulullah dengan Abdullah. Ali bin Abi Thalib yang disuruh mengganti itu nggak mau. Boten ya Rasulullah, saya nggak mau panjenengan adalah Rasulullah. Saya tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir itu. Jadi sahabat Ali itu nggak mau merubah Rasulullah menjadi Abdullah. Padahal sama-sama betul. Kalau Abdullah itu kan termasuk kunyah, karena Rasulullah adalah anaknya Abdullah. Orang-orang kafir nggak mau ketika surat perjanjian sebelum Rasulullah akan masuk ke Mekah di Hudaybiyah itu dihalang. Nanti jangan-jangan kamu mau mempengaruhi penduduk Mekah supaya ikut ke Madinah dan lain-lain. Oh enggak. Sampai di sana dikatakan setelah keluar dari Mekah tidak boleh membawa penduduk Mekah lagi ke Madinah. Dia setuju. Kalau umpama ada orang-orang penduduk Mekah yang sebelumnya sudah hijrah dengan Rasulullah, kemudian ketika masuk ke Mekah dia ingin tinggal lagi di Mekah, tidak mau kembali ke Madinah, tidak boleh dilarang. Rasulullah setuju. Dan lain banyaknya. Nah ketika itu Rasulullah mau tanda tangan, jangan pakai Rasulullah, saya nggak percaya kalau kamu Rasulullah. Maka dirubah sendiri sama Rasulullah, Muhammad
Abdullah. Jadi banyak yang mengingkari kerasulan Rasulullah. Maka di surat Yasin ini, Yasin. Kemudian Allah berfirman, wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran Al-Hakim yang penuh kebijaksanaan ini, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, termasuk utusan Allah. Itu Yasin. Ada juga Toha seperti itu. Jadi ketika ada anaknya yang bernama Yasin, itu mungkin tidak lain, minimal dia nisbatan li Rasulillah, untuk mendapatkan kemuliaan Rasulullah, walaupun sedikit dapat berkah. Tapi kalau alif lam mim itu memang termasuk kata-kata yang tidak bisa dimaknai dan tidak boleh dimaknai, karena tidak mungkin ada yang bisa mengetahui makna kalimat-kalimat seperti itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeten nggih? Paham? Ada yang lain, monggo. Baik, kalau tidak saya teruskan. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ulaika, mereka itu orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang melaksanakan sholat dan mendermakan sebagian hartanya, mereka ala hudam mir rabbihim, adalah orang-orang yang berada di dalam petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Di sini menggunakan ulaika ala. Kenapa kok ulaika ala hudan? Kenapa kok enggak menggunakan ulaika fi hudam mir rabbihim? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kata ala harfun, merupakan ala itu merupakan kata, maknahu al isti'la, artinya yang dalam ketinggian. Fahum raqibuna ala matanil hidayah. Mereka itu orang-orang yang mendapat hidayah itu pada hakikatnya orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa kok enggak disebut dalam hidayah Tuhan, tapi di atas hidayah? Hakikatnya mereka itu raqibuna ala matnil hidayah. Mereka itu pada hakikatnya sedang menunggangi punggungnya hidayah. Seperti naik kendaraan, mereka itu berada di atasnya hidayah. Qala Allah Ta'ala, Allah dalam hal ini Allah berfirman, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya kami, au iyyakum, atau sesungguhnya kalian, la'ala hudan, niscaya berada di atas hudan, au fi dhalalim mubin, atau dalam kegelapan. Jadi enggak pakai istilah la fi hudan au fi dhalalin. Ini harus kita paham. Ini termasuk kemukjizatan dan indahnya kalimat-kalimat di Al-Quran. Tidak pakai istilah fi hudan dalam petunjuk, wa fi dolalin atau di dalam kegelapan. Tapi untuk hudan dikatakan la ala hudan, di atasnya petunjuk, au fi dolalin atau di dalamnya kegelapan atau kesesatan, mubin yang jelas. Fal hidayah, maka hidayah itu tufidus samwa wal irtifa'a. Hidayah itu dapat, itu berfungsi untuk as-samwa, untuk meninggikan seseorang, wal irtifa, dan meninggikan. Orang yang mendapatkan hidayah pasti dia sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi derajat ini adalah sesuatu yang gaib, yang tidak bisa diketahui. Sini maksudnya fal hidayah tufidu samwa wal irtifa, wad dalalatu tufidu durfiyah biharfin fi. Wad dalalah, adapun kesesatan, tufidu ad-darfiyah, itu bermakna ad-darfiyah, di dalam, biharfi fi, menggunakan kata fi, di dalam. Li'anna ad-dalla, karena sesungguhnya orang yang sesat itu taihun,
fi dzulumatil khoti'ah. Orang yang tersesat itu pada hakikatnya taihun, orang kesasar, fi dzulumatil khoti'ah, dalam kegelapan, dalam gelapnya kesalahan. Jadi orang yang tersesat, diistilahkan tersesat itu karena dia taih, seharusnya dia ke kanan tapi milih ke kiri. Dia tersesat dalam gelapnya kesalahan yang dia lakukan. Sini yang dimaksudnya. Wa hatat bihi khoti'atuh. Dalam Al-Qur'an dikatakan Baqarah 81, wa hatat bihi khoti'atuh. Wa hatat, dan dikuasai, diliputi, bihi, pada orang tersebut, khoti'atuh, kesalahannya. Orang yang sedang tersesat itu dia sedang dikuasai, berada di dalam kegelapan dari perbuatan kesalahannya, akan disebut dengan tersesat, fi dolalin mubin. Ulaika humul muflihun, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah.